konkret ya, form konkret yang nilai kuat tekannya sampai 58 MPa. Nah, kita bahas sama-sama papernya hari ini. Sebelum saya masuk nanti materi baru ada high performance concrete HPC. Bentar. Sudah kelihatan ini paper apa PDF-nya? PDF-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kemarin saya sampaikan di sini ada salah satu paper ya, salah satu paper sebentar. Ya, salah satu paper yang menyampaikan bahwa nilai untuk mechanical properties pengujian sebentar ya. Nah, ini ya. Ya, untuk form konkret ini di apa namanya di nilai compressive strength ya up to 58 ini mengacu ke penelitian nomor 57. Nah, saya coba cari tadi pagi ya bahwa memang ada yang pernah dilakukan gitu ya, yang pernah dilakukan oleh salah satu ini paper yang diacunya gitu ya. Jadi dikerjakan tahun 99 oleh Melin, cuman ternyata memang ada penambahan efek dari fiber yang polipropilen ya. Sehingga Anda lihat di sini untuk plastik density atau massa jenisnya di kisaran 1600 dia bisa menghasilkan nilai sampai dengan 58 MPa. Nah, jadi tidak murni menggunakan hanya form konkret saja ya. Jadi ada tambahan apa namanya tambahan dari serat ya, serat polipropilen. Nah, ini artinya penggunaan serat biasanya kita manfaatkan untuk apa? Kalau kalau dari sisi sisi mekanis ya, biasanya berpengaruh terhadap nilai mekanis yang mana? Kalau yang Anda pelajari tentang beton, ada yang tahu nggak? Kuat tarik, Pak. Biasa, biasa kalau kita nambah serat ke beton, nah, biasa kan ada bahan tambahan lah. Misalnya, oh saya nambah super plasticizer supaya eh, kekurangan air ya dalam campuran saya bisa atasi. Nah, sekarang kalau saya nambahin fiber, sepengetahuan Anda biasanya meningkatkan nilai mekanik yang mana atau mempengaruhi nilai mekanik yang mana? Ada yang bisa inilah kita diskusi aja, diskusi fiber atau apa? Ada yang kemarin ceritanya yang pakai rencana TA-nya pakai fiber atau serat kemarin ya? Kalau nggak salah saya di kelas saya ada. Siapa ya kemarin ya? Ada ya yang pakai serat katanya kemarin ya? Siapa kemarin namanya? Ada mahasiswa yang TA-nya tentang serat, penambahan serat pada beton, apa serat apa kemarin serat kelapa atau apa gitu ya, saya lupa. Ada atau saya yang salah dengar ya? Duh, kok diam-diam gini kita nih kelas ini. Aduh, paling malas saya kalau kuliah diam-diam gini. Ditanya nggak ada yang jawab semua. Kemarin ada info ya di kelas yang TA-nya tentang penggunaan serat dalam beton ya, bimbingan Mas Bimo, benar nggak? Atau siapa kemarin? Atau saya salah dengar ya? Iya, Pak, ada, Pak. Nah, siapa orangnya tuh? Kok diam-diam aja kalian nih? Eh, yang bersangkutan belum join, Pak. Oh, belum join. Iya. Nah, atau yang inilah yang kalian pahami ya, kalau kita nambah serat, ya, tujuan kita nambah serat itu kira-kira apa gitu dalam campuran beton kita.
Wah, ini harus kita panggil satu-satu nih kalau gini. Ya, Alrido, mana Alrido? Hadir, Pak. Ya, apa fungsi penambahan serat Alrido? Yang sepengetahuan kamu aja. Yang lain ada yang bisa bantu? Kartika, Nambah ke kuat tertariknya Pak. kuat tarik, ya nambah kuat tariknya. Tapi ini yang menarik tadi saya sampaikan bahwa dengan penambahan serat polipropilen dia ternyata cukup cukup efektif juga ya untuk meningkatkan nilai kuat tekannya. Nah, saya coba cari ya, kita baca sama-sama di papernya udah lumayan lama nih 2001, tapi ya nggak masalah lah ya kita coba baca aja karena saya menarik kemarin dia bisa dapat yang 58 MPa gitu ya. Walaupun berdasarkan British Standard ini ya. Dia pakai British Standard. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini yang untuk posisi oh bukan ini. Nah, nah, ini yang posisi ini ya. Kalau kalau lihat kita beton untuk yang posisi yang form konkret normalnya lah ya. Untuk kuat tekan paling target density-nya 1600 ya. Untuk kuat tekan 7 hari ya kurang lebih 10 MPa. Nah, inilah kalau nilai-nilai beton yang saya sampaikan kemarin minggu lalu bahwa memang kalau untuk beton ringan kita mainnya masih di bawah 17-an MPa ya untuk kekuatan non struktural. Nah, kita cuman kemarin sempat baca paper yang menerangkan bahwa ada yang pernah mengerjakan hingga mendapatkan form konkret di besaran angka kuat tekannya di kisaran 58 MPa. Ternyata setelah kita baca papernya itu memang dia menggunakan polipropilen fiber ya, sehingga bisa meningkatkan kekuatan. Nah, kalau yang kekuatan yang form konkret yang normalnya ya kayak gini nih, kalau target density kan masih di bawah untuk beton ringan masih di bawah 1800 ya. Masih 1800 ini dia target density 1600 ya 7 harinya 10 MPa ya. Kalau 8 anggaplah 7 hari itu masih kisaran 40% persenan atau 60%, paling mentok-mentok juga ya paling tinggi 20 MPa nanti umur 28 harinya gitu ya. Ya, umur 28 hari. Nah, kita coba lihat di sini ini umur 28 masih dapat di plastik density 1400 dia masih ya kisaran 7 MPa untuk 28 hari. Ya, 8 MPa. Nah, kita coba lihat yang lain lagi gitu ya. Kita coba lihat lain. Nah, ini ada juga penelitian ya, pengaruh dari Weber-Shea ratio terhadap kekuatan tekan pada untuk form konkret ya, form konkret yang dilakukan tahun 2000. Nah, Anda bisa lihat di sini ya bahwa kalau dari tabel ini apa yang bisa Anda analisis gitu. Kira-kira apa yang bisa analisis dari tabel ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Kenapa ya selalu dinilai 0,3 ya Weber-Shea rasionya yang menghasilkan nilai kuat tekan kompresif baik itu umur 28 maupun 56 hari ya. Nilai nilai apa namanya nilai kuat tekannya yang paling maksimal. Ada yang bisa bantu jelaskan nggak?
pengaruhnya. Ya ini yang kemarin saya sampaikan ya, fungsi semakin tinggi nilai W per C rasio apa kemarin, Mas? Semakin tinggi nilai W per C, ya, W per C rasionya, artinya apa tuh? Workability-nya tinggi. Apa jumlah berapa? Workability-nya. Workability tinggi, oke. Kalau dari sisi jumlah semennya banyak, nanti gabung lagi di link ini sama ya. Kalau lihat dari jumlah semennya sendiri, kalau kita bandingkan antara 0,25 dengan 0,3, Semennya lebih sedikit kalau lebih besar W per C-nya. airnya, sorry, anggaplah misalnya 25 dibagi 100 sama 30 bagi 100 ya. Airnya lebih banyak kan di posisi 0,3 ya. Enggak. Sebentar saya dari konverter. Ada yang bisa jelaskan nggak tadi apa ya semakin banyak airnya ya, kok justru kekuatannya lebih tinggi? Ada yang bisa bantu jelaskan? Ya. Ini efek dari Westphal rasio ya, terhadap kekuatan tekan konkret. Kalau Anda baca di sini coba ya, the effect of the water cement ratio on compressive strength seems to fair with the density of the foam concrete. The data report by Tam show decreasing compressive strength with decreasing W per C ratio. Dia mengalami penurunan kuat tekan dengan pengurangan W per C ratio ya. But this is the reverse of the trend report by German for concrete with the W per C out to 0,45 and for normal phase and normal way concrete. Data of 10% of the WC6 this data show that strength increase with reducing W per C for zero density because was the case with this 1000 technique and there was no consistent trend for zero density technique. Nah, dia ngasih tahu nih, memang di penelitian dia ya kasih info bahwa terjadi pengurangan kekuatan tekan ya dengan pengurangan W per C rasionya ya. Nah, hal ini memang berbeda diceritakan dengan kalau kita buat untuk yang beton normal ya. Makanya juga saya nanti bisa, ini menarik juga nanti kalau kita baca papernya si Anon ini 2000 ini ya. Kenapa perilaku untuk foam konkrit itu berbeda ya dibandingkan dengan untuk beton normal dan beton lainnya. Apa yang membedakan itu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih ya, sebentar. Ya, apa nih ya Dianto ada raise hand kenapa? Ada yang mau ditanyakan silakan, apa langsung di-cut aja. Nah,
Ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa yang penelitian dilakukan oleh Melin ya, di tahun 99, kalau tadi Anda lihat ya, untuk water cement ratio, ya, water cement ratio di kisaran 0,2, 0,2, 0,3, tadi kan mainnya di 10 MPa ya, untuk beton normal yang pengaruh weight per cell ratio. Tapi Anda lihat di sini, jika Anda menambahkan ya, yang telah dikerjakan oleh Melin ini, polypropylene fiber, di umur 28 untuk target density-nya 1400, itu bisa kisaran dengan fiber content-nya 0,5%, ya, dia bisa main kekuatannya di kisaran 40 MPa. Ya. Bahkan semakin kecil ada di 0,25, ya, dia bisa sampai di 62 MPa. Nah, ini cukup menarik nih kalau kalau kita analisis ya. Kenapa di posisi 1400 dengan fiber content-nya 0,25% dia bisa menghasilkan kekuatan. Ini kalau Anda lihat trennya ini kan 25 terus naik turun ya. Sedangkan yang untuk tren 1600 dia tuh naik terus meningkat ya. Baik di umur 28 harinya. Nah, ini memang perlu kita coba baca lagi nih. Kita perlu coba baca lagi kenapa adanya data yang seperti ini, jadi tidak konsisten. Nah, itu menariknya penelitian ya, justru hasil ini yang bisa kita analisis gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar menyampaikan, oke, saya pakai untuk 1400, target density-nya 1400, umur 28 dengan fiber content saya atau serat polipropilen saya segini persen, hasilnya segini. Kalau 0,20% hasilnya 62, kalau 0,5 hasil 40. Tapi kenapanya itu? Ya, ya, apalagi kita membandingkan ada dua target densitas ya, ada 1400 dan 1600. Nah, trennya nggak sama nih. Ada yang naik terus, ada yang naik turun gitu ya. Ya. Nah, di sini ini juga menarik untuk diteliti. Dia pakai 19 panjang 1,9 cm ya untuk fiber polipropilennya. Nah, sehingga bisa meningkatkan nilai kuat tekan. Nah, yang disampaikan teman-temannya tadi bahwa penambahan fiber bisa meningkatkan kuat tarik ataupun bisa untuk lentur ya. Nah, salah satunya kita lihat di sini lenturnya ya. Dengan penambahan fiber juga nih target density 1400 agak agak sedikit aneh nih ya. Nah, ini memang perlu, kita nggak bisa menganalisis dari datanya saja, kita perlu baca ya, analisa dari penelitian yang dilakukan oleh Melin ini. Ya, bahwa di sini lagi-lagi yang di target density 1600, nilai kuat lenturnya memang meningkat ya, memang meningkat ya, meningkat dibandingkan tanpa yang diberi serat polipropilen. Nah, tapi posisi 1600 nih walaupun tidak terlalu signifikan ya, dia trennya meningkat terus. Tapi sama halnya dengan 1400 yang tadi untuk kuat tekan, untuk kuat lentur yang 1400 ini juga trennya naik turun. Nah, ini ya, naik turun. Nah, sebagai perbandingan aja kalau untuk nilai modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas itu kita kalau untuk beton normal anggaplah pakai rumusan empirisnya adalah 4700 akar FC prime ya. Nah, coba dibantu hitung kalkulator. Ini beton ringan yang form konkret ini bisa kita pakai. Nah, kurang lebih kalau kita misalnya 4700 dikali akar 25 berapa hasilnya? Main di kisaran ini nggak? Bisa bantu hitung juga. Kisaran hasilnya 23,5 ya. 23,5 ya. 23, sorry. Ini satuannya apa nih? Kilonewton per milimeter persegi. Kalau kita jadikan Newton per milimeter persegi berapa kan satuan modulus biasanya MPa.
23.500 ya, ini 23.500. Ya 23,5 ya, benar, 23,5. Ya, dibagi 1.000 lagi nih. Ya, artinya rumus empirik yaitu ya perbedaan perilaku antara beton beton normal dan beton beton apa namanya beton bom konkrit ini jadi berbeda-beda. Tidak bisa kita gunakan beberapa rumus yang biasa kita pakai untuk beton normal. Ya, silakan sampai sini ada mau ditanyakan dulu, silakan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini eh bentar nih PFA ini apa nih? Ya tadi kuat tarik ya. Portland Cement Sand PFA ini sebentar saya cari dulu PFA nya apa nih? Atau polypropylene fiber ya. Polypropylene fiber 1.800 ya. Untuk nilai kuat tariknya ya kalau Anda bandingkan antara antara apa namanya antara beton normal ya dibandingkan dengan beton yang menggunakan serat polipropilen ya yang di bagian bawahnya ini. Oke lah, penggunaan serat memang menambah baik itu di beton normal maupun beton beton yang form konkret ataupun beton yang menggunakan agregat ringan ya. Semuanya meningkatkan nilai ya, meningkatkan nilai. Ya ini kalau kalau untuk penggunaan serat sendiri pasti ya untuk nilai kuat tarik maupun lentur harusnya juga meningkat ya. Ya. Ya, itu yang materi tentang form konkret ya. Saya masuk ke materi tentang high performance konkret ya. Materi kita kedua ya. High performance konkret kita ketahui kalau untuk kemarin yang saya materi tentang beton ringan adalah ya kisaran nilai kuat tekannya di bawah 17 MPa berdasarkan SNI 2847 gitu ya. Nah, di peraturan SNI 2847 juga disebutkan bahwa yang disebut dengan beton ya beton mutu tinggi itu nilai kuat tekannya biasa di atas dari 40 MPa ya. Nah, atau nanti ada lagi yang ultra high performance konkret itu nilainya bisa bisa sampai ratusan MPa nilai kuat tekan. Nah, Anda bayangkan memang kuat tekannya cukup 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 tinggi sekali ya. Nah, di sini kita mau lihat eh, karakteristik ya, karakteristik dari apa namanya high performance konkret itu seperti apa. Ya, kalau Anda baca di sini, yang pertama kekuatan yang tinggi, ya. Nah, kemudian juga ada kekuatan awal yang cukup cukup tinggi juga ya. Ini sama kalau Anda pelajari kemarin pada saat mata kuliah teknologi beton konstruksi, sama kurang lebih seperti penggunaan semen tipe berapa nih yang menghasilkan kuat 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 awal yang tinggi. Kalau ada yang masih ingat, untuk jenis semen tipe berapa yang menghasilkan kuat tekan awal yang tinggi di umur-umur awal? Vicenta. Yes. Gimana? OPC. Yang semen OPC. Jenis semennya, jenis semen tipe berapanya? Jenis semen tipe berapa ya, bro? Tipe 1 bukan, Pak? Nah, jenis semen ada berapa tipe sih sebenarnya? 5, Pak. Ada 5 ya. Tipe 1 tipe yang normal. Tipe 2 tipe tipe apa tuh? Saya sekaligus flashback lagi ke belakang. Semen tipe 2 apa?
Coba googling. Yang saya tanyakan tadi itu semen tipe 3 ya, semen yang tipe cepat mengeras, benar nggak? Kalau 45 kan masalah dia ketahanan sulfat ya, benar? Semen tipe 2 tuh panas hidrasi itu, ya. Nah, yang poin ketiga ada dia memiliki juga ya pasti kalau kuat tekanan tinggi pasti berbanding lurus ya dengan modulus elastisitas ya. Nah, kalau poin nomor 4 abrasi resisten ini apa nih maksudnya? Sepengetahuan Anda, ketahanan terhadap abrasi. Ada yang tahu nggak? Ketahanan terhadap abrasi apa? Untuk konstruksi yang berada di dekat laut seperti itu ya. Ya, itu bisa juga ya. Jadi fungsinya apa kira-kira kenapa dia tahan terhadap abrasi? Kalau kalau logikanya kenapa beton yang mutu tinggi atau high performance concrete ini anggaplah ketahanan abrasinya tinggi gitu. Sampai bisa disimpulkan seperti itu kenapa? Ini sebenarnya kaitannya sama dengan nomor poin nomor 5 nih, high durability. Ya. Poin 6 sama itu kaitan juga semua tuh. 4 5 yang low permeability juga, 7 juga sama tuh resistant to chemical attack ya. Itu kaitannya sama semua tuh. Kalau ada yang bisa jawab coba. Saya kasih poin bonus untuk nilai puas Baik, kalian. kita coba Pak, karena kualitasnya yang bagus tadi kan ini dia juga tahan terhadap serangan bahan kimia kayak gitu. Kalau air laut kan ada mengandung garam kayak gitu yang bisa menyebabkan korosi. Nah, karena dia ketahanan terhadap chemicalnya itu makanya dia ini tahan terhadap abrasi juga. Nah, benar ya kalau ini siapa nih? Rio Agustinus ya. Iya, Pak. Jadi kalau namanya beton mutu tinggi ya, ya. Kalau anggaplah tadi yang kalau untuk beton normal kita pakai W per C-nya yang kecil atau yang besar nih? Ntar saya buka dulu ini kalian males inilah malas saya ngajar online ini pada diam semua. Saya buka SNI dulu. SNI 287 ya. SNI 2847. Saya mau ngasih lihat ini langsung. Eh, Sebentar ya. Saya sambil nyari filenya silakan kalau ada mau ditanyakan nih. Bentar saya cari filenya. PT saya PT kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan.
Jadi di dalam nanti Anda coba cari SNI 287 ya, ada kategori yang wajib ya, wajib terdapat pada pengertian yang disampaikan oleh Agustinus tadi ya, mau kasih intro sebelum ke sana gitu ya. Jadi dalam SNI untuk beton jika dia terkena suatu paparan gitu ya, entah itu paparan dalam bentuk kategori sulfat atau dia nanti terkena dengan air basah kering gitu ya. Contoh kasusnya misalnya untuk yang panjang untuk jembatan atau di daerah sungai gitu ya, ataupun di daerah yang kategorinya kayak proteksi poros lapangan. Nah, ini beberapa kelasnya ya. Misalnya kayak sulfat lah, kita ambil contoh. Sulfat dalam ini saya sudah disebutkan untuk ada kelas kategori beton yang nanti ada serangan sulfat yang ada istilahnya S0 sampai S3, di mana nanti kategori kelas ini menunjukkan kondisi berapa banyak ya sulfat yang terkandung di daerah tersebut yang dianggap lebih 0, kecil dari 0,1 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke dalam ke materi kita gitu ya, bahwa dalam SNI 287 juga diatur gitu ya. Kalau tadi seandainya kena kelas paparan yang sulfatnya kelas yang S0 atau S1 sampai S3 yang terkait dengan batasan-batasan nilai sulfat jadi yang ada ya pada daerah bangunan beton kita tadi, ataupun W0 W1 ini kaitannya dengan posisi basah kering beton kita. Yang saya bilang tadi contoh tiang panjang di daerah jembatan ya, jalan-jalan biasa itu mesti jembatan juga gitu, yang menggunakan tiang panjang ataupun elemen struktur beton yang terkena basah kering ya. Sorry. Atau poin ketiga ya, yang poin ketiga adalah kelas paparannya yang terkena untuk proteksi tulangan. Nah, kalau Anda baca di dalam kalau Anda baca di sini ya, contoh tadi kelas paparan S0. Jadi ada dalam SN itu diatur ya, semakin tinggi kelas paparannya. Anda lihat di sini, WPC maksimumnya jadi dibatasi. Apa tadi pengertian kalau saya mengurangi nilai W per C tadi? Apa akibatnya terjadi pada sifat mekanik beton saya? Semakin kecil nilai, saya misalnya 0,5, saya ambil 0,45. Artinya apa nih? Untuk yang beton normal ya, bukan form konkret lagi kita nih. Makin kecil kotakan. Artinya semakin besar harusnya. Tolong dikoreksi. Benar nggak? 45 dibagi 100 dengan 50 dibagi 100. Banyakan air yang mana? Antara yang ini nih. 0,5 dengan 0,45. Mana banyak airnya? Kan W per C water bagi semen. 0,5. 0,5 kan? Nah, dengan penambahan jumlah banyak air tadi itulah makanya untuk beton normal ya, tolong jangan ketukar nih. Kita udah form konkret udah lewat nih tadi ya. Untuk beton normal ya, untuk nilai W per C kaitan dengan kuat tekannya nanti Anda bisa coba cari itu ya, literatur. Pasti nilainya tuh semakin kecil nilai W per C-nya semakin tinggi juga nilai kuat tekannya ya untuk beton normal. Nah, makanya di sini kalau Anda lihat semakin tinggi kelas paparannya, S0 ini arti tidak ada kaitan sulfatnya. Semakin tinggi kelas paparan misalnya terkait dengan sulfat ya. Kalau tadi saya bilang S3 itu artinya kondisi sulfat kita makin besar tuh. W per C dalam apa SNI 2847 diatur bahwa kita maksimum pakai di 0,45, nggak boleh lebih. Kurang boleh gitu ya. Nah, bahkan di dalam ini juga dibatasi ya, dikasih nilai kuat tekan minimumnya. Kalau kita berada daerah sulfat yang cukup tinggi kategori kelas paparan S3 berdasarkan SNI 2847, ada kuat tekan minimumnya 31 MPa ini diatur. Anda coba lihat nanti di SNI 2847 di lampiran. Ya.
Nah, ini yang tadi, dan ini juga sama ya, kaitan dengan basah kering, kemudian juga ini daerah proteksi proteksi korosi tulangan tadi ya. Nah, ini yang sampaikan Rio Agustinus tadi ya. Artinya untuk beton mutu tinggi tadi kenapa? Nah, ini saya balik lagi ke sini. Ya, ya. Kenapa dia memiliki abrasi yang tinggi, resistansinya, durabilitasnya bagus, permeabilitasnya bagus, ya. Kemudian resisten terhadap apa serangan bahan-bahan kimia gitu ya. Karena apa? Beton mutu tinggi pasti nilai W per C-nya makin kecil. W per C-nya makin kecil itu otomatis porositas dari beton kita berkurang. Semakin apa? Semakin semakin tidak poros. Lawannya poros apa ya? Semakin padat lah gitu ya kalau saya bilang bahasa ininya ya, bahasa awamnya semakin padat itu beton kita. Sehingga apa? Ya ketahanan dia terhadap abrasi kalau memang misal kita gunakan apa material beton high performance konkrit kita di daerah yang rentan terhadap abrasi ya, tadi seperti di sungai dan lainnya untuk dinding penahan tanah misalnya kita pakai itu ataupun tadi durabilitas ya kaitan durabilitas kan ya tadi karena porositasnya jadi berkurang, ya beton kita padat tidak bisa dimasuki apa-apa gitu ya. Apalagi di daerah serangan kimia tadi ya, untuk di daerah laut kita tahu sendiri. Nah, bahkan di SNI 847 diatur juga ya, kalau kita mau buat kelas paparan tadi ada syarat minimal selimut beton ya, yang harus ada pada elemen beton kita tadi. Ya. Jadi logikanya seperti ini ya, kalau kita kita pakai apa namanya kita pakai tiang panjang untuk jembatan di anggaplah menyeberangi laut gitu ya antara antar pulau ya. Nah kita butuh ya mungkin di situ kadar ininya tinggi mungkin ya sehingga tadi dengan menggunakan beton yang mutunya bagus gitu ya kita harapkan durabilitasnya meningkat ya. Jadi si beton kita tuh nggak mudah terserang oleh bahan-bahan kimiawi ataupun apa yang ada di dalam laut misalnya ya juga rendah gitu. Artinya susah masuk itu tuh ya susah masuk. Nah ditambah lagi selimut beton kita yang cukup tebal ya tergantung tadi kelas paparan tadi ya kelas paparan tadi. Nah yang dikhawatirkan dalam struktur beton bertulang kita ini kan apabila kalau sudah kena tulangannya benar ya. Kalau udah kena tulangannya tuh sudah berbahaya sekali. Ya, nah itu bisa mengurangi kekuatan. Ya. Nah makanya tadi di awal pada saat ngedesain dia udah dikasih batasan dulu ya, batasan di awal. Oke, kamu punya kelas paparan buatnya di sini, jadi kamu butuh nilai kuat tekan minimalnya sekian, ya. Kemudian W per C-nya dibuat ada maksimalnya juga. Nanti ada tebal minimal selimut beton yang harus ada pada elemen struktur beton kita bahkan dibatasi seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan beberapa poin di bawah ini ya, selain yang tadi di atas ya terkait dengan stabilitas volumenya ya dan yang lain ya. Nah, inilah poin-poin untuk karakteristik dari high performance concrete gitu ya. Nah, material yang digunakan ya dalam ini ya kurang lebih sama aja ya dengan beton-beton ini. Cuman dia biasanya ada bahan-bahan tambah ya, bahan tambah ya, bahan tambah. Bahan tambahnya seperti apa ya? Di sini disebut nih. Ya, untuk menambah durabilitas salah satu kita bisa pakai fly ash, silica fume ataupun slag ya. Atau ini pakai metakaolin ini salah satu juga untuk beton geopolimer nih kita pakai metakaolin, kaolin, ya, calcium clay ya. Intinya yang mempunyai unsur-unsur kimia yang memiliki sifat yang mirip dengan semen gitu ya. Nah, ini saya sebut tadi superplasticizer ya yang untuk meningkatkan flowability-nya. Apalagi kalau kita menggunakan bahan tambah atau bahan pozolan seperti fly ash ataupun bottom ash, ya, itu kemampuan mereka menyerap air cukup tinggi ya, sehingga kita nggak bisa menggunakan
perhitungan job mix design yang biasa saja, ya, yang seperti beton normal, pasti airnya kemakan sama bahan tambah tadi. Makanya dibutuhkan super plasticizer. Ini tidak berlaku hanya untuk HPC saja ya, high performance concrete, artinya juga berlaku untuk di beton-beton yang lain juga ya. Apalagi kita menggunakan bahan tambah. Nah, ini juga ada ya retarder accelerator nih, rasanya sudah sering dibahas ya pada mata kuliah teknologi bahan konstruksi. Retarder untuk memperlambat setting time dari material beton kita, sedangkan akselerator justru mempercepat ya, mempercepat eh, setting time eh, dari material beton kita ya, dan beberapa bahan tambah lain lah ya, beberapa bahan tambah lain ya. Ya, inilah material-material yang digunakan dalam HPC. Sebenarnya kurang lebih sama dengan beton-beton normal lainnya. Nah, ini yang ingin saya sebutkan tadi ya, berdasarkan kriteria, ya, kriteria baik itu kuat tekannya ya, ataupun nanti berasinya seperti apa ya, penetrasi kloridnya, atau yang paling sering kita bahas lah ya, HPC itu ya, kalau berasal SCM itu nilai kuat tekan yang masuk kriteria HPC ini istilahnya itu 40 lah paling enggak ya. Biasa kita bisa sebut nanti yang di atas 100 selain HPC mungkin ada istilahnya sekarang ultra high performance concrete ya. Nah, ya 40 MPa. Nah, Anda bayangkan tadi saya belum baca full ya tadi paper yang saya sempat tampilkan tadi ya, bahwa foam konkret dengan penambahan serat polipropilen ya, itu bisa mencapai 58 MPa ya, untuk berapa persen tadi persentase fibernya kurang lebih 0,25 sampai 0,3. Nah, itu perlu dikaji juga tuh ya. Jadi beton dengan kriteria tinggi tapi nanti mutu mutu kuat tekannya tinggi, tapi gimana performa baik itu dari sisi durabilitas ya. Kemudian apalagi tadi eh, ya ketahanan inilah intinya, porositasnya atau permeabilitasnya ya. Karena kita tahu kalau beton foam konkrit itu luar biasa pori-porinya kemarin. Kalau masih ingat kemarin saya sampaikan besaran ya, besaran nilai diameter dari diameternya itu ya sekitar 0,1 sampai 1 mili tadi. Diameter pori yang diakibatkan oleh si busa tadi ya. Nah, jadi perlu jadi tanda tanya ya, apakah bisa dimanfaatkan beton foam konkrit dengan mutu yang cukup tinggi tadi dengan penambahan serat polipropilen. Tapi perlu diingat ini nanti pemanfaatan yang di daerah seperti apa ya, daerah seperti apa. Nah, itu yang jadi menarik untuk diteliti juga gitu ya. Ya. Oke, kita punya kuat tekan yang tinggi, tapi kita pemanfaatan atau aplikasinya nanti di mana gitu. Apakah memungkinkan daerah-daerah tadi yang rentan terhadap apa sulfatnya tinggi atau daerah basah kering? Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Ini juga beberapa saya anggap inilah ya, kriteria lain gitu ya. Bahkan modulus elastisitasnya kalau dijadikan GPa ke MPa jadi kali berapa lagi nih? Kalau kisaran nilai beton itu ya kalau beton normal tadi lah ya 23 MPa, ini sampai sampai di atas inilah ya, sampai di atas ya bisa 2 sampai 3 kali lipatnya lah dari nilai beton normal ya. Ya itu wajar, wajar. Semakin kalau Anda lihat nanti perhatikan grafik ya, hubungan tegangan regangan beton ya, untuk beton mutu tinggi pasti curam sekali tuh. Ya pasti nilainya lebih tinggi ya. Nah, nah, di sini juga disebutkan ya antara shrinkage ya, penyusutan ataupun creepnya ya, creep yang terjadi ya pasti lebih kecil dari untuk beton-beton normal ya. Itu sudah standar lah. Nah, ini kaitan dengan properties tadi ya, properties yang disebutkan tadi bahwa HPC itu punya keuntungan, salah satunya adalah high early compressive strength ya. Nah, disebutkan di sini at 3 sampai 12 jam atau 1-3 hari dia bisa mencapai dari misalnya 40 MPa bisa setengahnya ya. Ya, setengahnya, setengah dari kekuatan. Nah, itu cukup lumayan tuh.
Ya. Bahkan 50% ini kalau untuk beton normal itu bisa didapat baru umur 14-an hari. Coba Anda lihat nanti cross check di peraturan lama sih ya, konversi nilai kuat tekan kalau kita nguji umur kuat tekan beton di 7 hari, nanti kan dia biasa prediksi tuh. Ya, ntar saya coba ini. Ntar saya coba ini saya carikan ini filenya. Ini, nah ini kelihatan nih, kelihatan ya. Nah, di sini disebutkan ada angka konversi ya. Tadi kurang lebih 50% tuh baru dicapai. Tadi kalau tadi yang di high early strength tadi untuk beton normal cuma hitungan jam, ini bahkan hitungan hari baru mencapai 50%-nya. Jadi sebagai pembanding gitu ya, bahwa memang itulah kelebihan salah satu kelebihan dari beton mutu tinggi tadi. Tapi sebenarnya di beton normal bisa kita bisa kita dapatkan juga ya, bisa kita dapatkan juga dengan tadi pemanfaatan semen tipe 3 ya. Semen tipe 3. Ya, semen tipe 3 tuh kalau saya lihat di sini ya. Ini kelihatan ya. Fungsi semen Portland tipe 3 ini memang daya tekan awal yang tinggi juga ya. Nah, kelebihannya seperti itu ya. Kalau semen tipe 2 kan yang panas hidrasi, semen tipe 4 dan tipe 5 terkait dengan ya panas hidrasi sedang ataupun rendah ya. Ada atau juga yang tipe 2 ketahanan sulfat ya. Nah, ini juga bisa kita dapatkan untuk beton normal, tapi itu tadi penggunaan semen di awal yang kita 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 manfaatkan dari awal gitu ya. Nah, ini tadi ya hitungan 3 sampai 12 jam atau ya 1 sampai 3 hari ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara kita mendapatkan ya kekuatan awal yang cukup tinggi tadi ya di kisaran hitungan jam. Salah satunya tadi penggunaan semen tipe 3 ya sesuai fungsinya tadi ya, sesuai fungsi. Ya, komposisi semennya, kemudian kita main W per C-nya pasti lebih kecil nih ya, pasti lebih kecil. Untuk mendapatkan kuat tekan tinggi pasti W per C-nya juga lebih kecil ya. Dan beberapa beberapa bahan tambahan lah ya, beberapa bahan tambahan kimia ataupun bahan-bahan pozolan ya, yang terdapat misal di sini seperti silika fume ya, untuk menaikkan nilai kekuatan awalnya tadi ya. Nah, ini beberapa beberapa poin gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kekuatan data ya, kekuatan data dari beton ini kalau Anda lihat di sini hitungannya ya, dari targetnya misalnya di sini 40,7 MPa. Nah, disinilah hitung-hitungannya tadi. Ya, di hampir di umur 1 hari kita udah dapat kisaran 50% dari target rencana kekuatan kita ya. Ya. Tapi di sini ingat ya komposisi campurannya dia menggunakan semen tipe 3, jumlahnya tadi rentangnya kalau untuk dapat high early strength gitu, kisaran 400 kiloan ya. Masih bisa dia menggunakan fly ash tipe C. Di sini juga sama, ini bahan-bahan pozolat, bisa juga kita tambahkan silika fume. Nah, nilai-nilai selamnya juga masih relatif cukup inilah 4 sentian ya, 4 senti. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu silakan. Ini terkait dengan kuat lentur ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya,
perbandingan antara eh, penggunaan semen tipe 3 ataupun tipe 2 ya dengan W/C yang sama. Anda lihat di sini kalau kita bandingkan antara flexural strength dengan ini yang PSI, ini yang MPa, kita lihat yang MPa ya. Terlihat sekali untuk high early strength konkretnya dapat dicapai di penggunaan semen tipe 3. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Memang fungsi dari semen tipe 3 ini mempercepat kekuatan di awal ya. Nah, yang perlu diingat lagi gitu ya, bahwa dalam penggunaan HPC ini kira-kira dibatasi nggak ukuran agregat kasarnya yang kita gunakan? Dibatasi nggak kira-kira? Logikanya aja. Dibatasi, Pak. Dibatasi. Alasannya kenapa? Karena kan kalau misalnya agregatnya semakin kecil itu kan lebih lebih bakal menuhin atau lebih padat gitu, Pak. Kalau misalnya dia yang Oke. besar-besar nanti masih banyak yang gitu. Oke, jadi benar ya. Jadi pemanfaatan agregat kasar pun dalam penggunaan HPC atau beton mutu tinggi itu dibatasi ya. Biasa kisaran di 1 sampai 1,2 senti lah, atau maksimal 1 senti lah. Ya, jadi tujuannya tadi benar yang disampaikan temannya tadi bahwa fungsinya ya terjadi pemerataan lah ya, di dalam distribusi nanti dalam campuran si betonnya tadi. Sehingga nanti harapannya tidak pecah, nanti garis pecah atau retakan itu tidak terjadi di pastanya, tapi justru terjadi pada ada tambahan bantuan agregat. Karena kita tahu peran agregat ya dalam campuran beton itu bisa kisaran 80 ya 70 sampai 80%, sehingga punya peranan yang penting ya. Jangan sampai nanti itu tadi kalau saya punya beton, nih saya gambarkan ya. Kalau saya punya beton di sini ya, kalau saya punya ini apa namanya silinder beton kita gitu ya, ini agregat-agregatnya gitu. Jangan sampai dia pecahnya nanti setelah diberi beban gitu, pecahnya justru di daerah pastanya gitu. Nah, itu memberikan perlemahan ya. Itu justru memberikan perlemahan ya. Itu justru. Nah, itu makanya tadi dibatasi besaran agregat kasar yang digunakan dalam beton mutu tinggi ya. Nah, beton mutu tinggi juga kaitan nanti kenapa kenapa dibatasi ukuran agregat ya untuk pemanfaatan yang apalagi untuk elemen-elemen struktur yang memang nilai nilai apa bukan nilai apa sorry susunan tulangannya rapat sehingga dimudahkan nanti agregatnya nggak nyangkut di bagian atas gitu, jadi masuk secara sempurna ke dalam semuanya. Nah, itu harapannya. Oke, saya rasa cukup ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Yang satu lagi, ini nanti setelah ini kuliah kalian ini nyimpul apa ngasih resume, saya minta kalian tugas lagi ya, sama seperti kemarin ya. Jadi untuk beton mutu tinggi ini atau high performance concrete, kalau coba resume ya. Tujuannya kalian dapat dapat apa namanya dapat materi baru ya, materi baru dari dari bahan bacaan ya, selain dari materi yang saya sampaikan ya. Selain dari saya sampaikan. Silakan kalau ada masih mau ditanyakan, kalau nggak ada, rasanya cukup ya. Silakan nanti langsung dikumpulkan untuk resumenya. Masih ada yang mau didiskusikan? Silakan. Nggak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.